rahasia rempah-rempah nih Bu, kira-kira yang sampai sekarang terjaga dan ada keunikan dari soto lain itu apa Bu? Jadi ibu itu bikinnya bumbu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya, jadi bumbu itu kalau fermentasi ya, bener. itu makin hari rasanya itu makin mantap. Hari ini kita ketemu langsung ya, kita sangat beruntung sekali karena bisa ketemu langsung sama salah satu owner yang memang ownernya Soto Pojok yang sudah berdiri dari tahun 1926 dan ini sudah menjadi 3 turunan ya Bu ya, 3 turunan. Oke, sebelumnya kenalan dulu atas nama siapa Bu? Bu Raharjo. Oh, Bu Raharjo, saya Dini. Bu Raharjo ini. Kalau boleh tanya-tanya nih Bu dan boleh cerita sedikit soal soto pojok. Sebenarnya itu soto pojok itu yang awal mula yang buat itu dari keluarganya itu sendiri atau dari mana Bu? Pertama kali Simba. Kedua ibu. Oh nggih, jenengan. Oh, terus jenengan. Oh, ngoten nih. Dan dari dulu itu memang tempatnya di sini ya, mulai dari awal sampai sekarang. Simba berarti waduh. Ya zaman Londo. Iya bener, zaman Belanda kan. Jadi Belanda belum pulang ke daerahnya dari tahun 1926 karena kita kan merdeka 1945. Ibu sudah jualan di sini. Luar biasa soto pojok ini. Terus yang otentik atau yang masih tetap terjaga di soto pojok ini apa aja Bu? Yang penting sedikit pun jangan mengurangi kualitas. Benar, kualitas. Biarpun harga bahan pokok itu naik, kita bayar. Oh gitu. Jadi memang salah satu rahasia gimana biar soto pojok ini tetap bertahan dan soto pojok ini tetap eksis dalam kuliner, terutama kuliner daerah Kediri dan bahkan sampai nasional itu adalah salah satunya tetap menjaga kualitasnya agar sama dari zaman dulu hingga sekarang. Jadi orang-orang yang datang itu pasti nostalgianya akan tetap sama gitu. Tadi kan aku sempat ngobrol Bu sama pengunjung di sini. Katanya itu ternyata desainnya itu sama ya dari mulai dari awal hingga sekarang ini. Iya, katanya yang baru cuma ya ini toh ya karena mungkin ada tambahan kursi sama meja itu wajar ya Bu ya. Tapi katanya dari sana sampai sini tetap sama ya Bu ya. Luar biasa bisa sampai bertahan sebegitu kuatnya dan sebegitu lamanya. Terus untuk rahasia rempah-rempah nih Bu kira-kira yang sampai sekarang terjaga dan ada keunikan dari soto lain itu apa Bu? Jadi ibu itu bikinnya bumbu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya, jadi bumbu itu kalau fermentasi ya, bener. itu makin hari rasanya itu makin mantap. Pantesan. Aku soalnya itu sempat ngobrol sama salah satu penjual soto. Katanya gini, soto kalau dimasak tapi ada jeda waktu yang nggak terlalu baru, masih lama, maksudnya seandainya nanti masak akhirnya baru dimakan, itu makan lebih enak. Sama juga dengan bumbu berarti ya Bu ya. Bumbu soto juga gitu ternyata. Semakin fermentasinya dapat semakin enak kayak gitu. Jadi rempah-rempahnya itu buat sendiri itu pakai apa namanya ulek istilahnya kayak gitu atau sudah pakai alat? Sudah apa itu? Kalau sekali bikin itu 1 kintal hampir 1,5 lebih lah dari semua bahan yang kita bikin untuk bumbu. Oh gitu, aku baru tahu Bu. Kadang kan orang itu kalau untuk masak bumbu karena soto-soto di jalanan, soto-soto di pinggir-pinggir itu kan aku sebenarnya juga penyuka soto Bu. Itu buatnya pagi nanti sore dijual. Kalau ini kan enggak, buat bumbunya udah jadi dan pasti rasanya udah pas gitu ya Bu ya. Karena memang sudah terukur secara benar-benar akurat gitu. Bumbu udah kita bikin. Nanti kalau mau masak kita goreng dengan minyak ayam. Gorengnya sama minyak ayam. Aku pikir ternyata itu ya salah satu rahasianya kenapa soto pojok sangat gurih. Gurihnya tadi aku rasain Bu ya, gurihnya dapat, segernya dapat. Itu yang susah sebenarnya. Soto yang enak menurut aku ya, lidah kan beda-beda. Gurih dapat, segernya dapat. Nggak tahu kenapa soto itu aku suka yang seger. Sini dapatnya ya seger gitu. Padahal belum aku kasih istilahnya ini namanya jeruk, tapi segernya udah dapat. Baunya, rempah-rempahnya juga dapat. Mantap. Terus kalau untuk itu Bu, kenapa dikasih tahu?
Jarang sekali Bu, soalnya soto ada tahu. Paling biasanya perkedel. Ya, mulai dari awal itu tahu memang selalu ada untuk pendamping sambil kita nunggu makan tahu buat cemilan. Oh gitu. Jadi kenapa ada tahu? Ternyata bisa juga untuk cemilan. Karena kan salah satu kondimen atau makanan pendamping itu tahu kan. Apalagi di Kediri terkenalnya tahu ya Bu ya. Dan tahu itu pun gorengnya juga pakai minyak ayam. Tahu gorengnya pakai minyak ayam Bu. Iya. Sehari berapa habis minyak ayam Bu? Ya kita kumpulin setiap hari. Gitu. Berarti ayamnya sampean olah sendiri, terus minyaknya sampean saring gitu ya? Gitu. Jadi ternyata di sini tahu gorengnya pakai minyak ayam. Aku kira minyak goreng. Jadi kalau di sini tuh gurihnya itu memang bener-bener dari istilahnya minyak ayam. Ayam ternyata selain bisa dibuat kaldu, minyaknya itu ternyata juga bisa dibuat diolah kayak. Makanya tadi rasanya kering tapi dia tuh nggak berminyak gitu loh. Anehnya itu kayak apa, tahunya itu juga gitu kering tapi nggak berminyak. Karena kalau aku sendiri kan juga suka masak tuh. Kalau goreng tahu tuh kering kayak gitu pasti banyak minyaknya. Kalau ini enggak ya, bener-bener crunchy dan dalamnya itu juicy seperti itu. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 5. Jam 5 sore. Nah ini cocok banget nih buat kalian yang mau istilahnya istirahat kerja, makan di sini atau mau sarapan. Kebetulan tadi aku kesini pas belum banget sarapan, kesini wah mantep sarapannya, porsinya dapat, kenyangnya dapat, enaknya luar biasa. Bu, ini aku juga mau tanya nih soal pendamping, makanan-makanan pendamping di sini selain kerupuk. Karena kerupuk kan yang namanya soto pasti ada kerupuk nih dimanapun. Ini juga ada telur. Ini telur asin dan juga telur Jawa. Nah ini yang sangat jarang sekali ditemui adalah telur Jawa ini. Kenapa sih Bu di soto pojok ini pakai telur Jawa? Ya kita usahakan harus pakai yang kampung. Makanya kita potong juga ayam kampung. Oh gitu. Ternyata soto pojok ini ayamnya ayam kampung. Karena aku dengar sendiri ya Bu ya, beberapa soto itu nggak pakai ayam kampung, tapi katanya ada sendiri khusus soto untuk ayam yang ayam khusus buat soto gitu. Nggak pernah tahu. Enggak pernah tahu. Mulai dari awal yang jualan ayam juga Yang jual ayam ternyata sama, ngambilnya sama. Ya Allah, dari situ dari ya. generasi ke generasi. Oh gitu. Ini nih yang jadi salah satu rahasia yang ternyata aku yakin belum banyak yang tahu juga. Yang jual ayam, jadi ibu ini ngambil soto ayam, ayamnya itu ngambilnya dari satu orang yang dari dulu sampai sekarang itu tetap sama, dan makanya mulai dari rasa, tekstur, semuanya itu, bahkan telurnya ini ngambilnya juga sama dari orang yang sama, dari zaman istilahnya neneknya ibu ya Bu ya? Iya, dari generasi. Oh gitu. Kalau boleh tahu neneknya ibu yang pertama kali buat soto pojok atas nama siapa? Siti Aminah. Oh, Siti Aminah. Setelah Ibu Siti Aminah, lalu ibunya ibu namanya Nasirah. Ibu Nasirah, terus baru Ibu gitu. Jadi ternyata ini sudah ada 3 generasi, dari semuanya tidak ada yang berubah. Mulai dari bumbu, kondimen-kondimen seperti ini, bahkan ngambilnya, cara pemasakannya semuanya nggak ada berubah. Jadi kalau kalian, aku rekomendasiin makan di sini tuh bukan cuma soal kenyang atau rasa, tapi bagaimana kalian akan, ketika kalian datang ke soto pojok, maka kalian akan mengenal apa itu Kediri gitu. Oh gitu. Itu Bu ya. Makasih banyak loh Bu sudah dikasih tempat untuk review dan lain-lain. Terus kalau untuk tadi aku lihat tuh kan setiap makan soto ada dok. Itu memang dari dulu atau Dari dulu? Oh gitu. Dari dulu memang ada seperti Iya, itu. selalu dok itu. Jadi kalau udah siap dok berarti siap untuk didandang. Oh gitu. Jadi uniknya ini aku juga baru tahu ya. Kalau kalian kesini itu jangan nganggap kalau ini soto dok yang ada di luaran sana. Ternyata di sini juga ada. Suasananya dapat banget ini nih. Ada dok, itu tandanya kalau hidangan sudah siap untuk dikasih ke konsumen seperti itu. Ternyata luar biasa sekali.
Dari interiornya juga dari dulu sama ya Bu ya. Bapak dulu kan jualinnya di depan. Bener. Terus ini ada tambahan kedua. Katanya dulu di pojok cuma di situ gitu kata bapaknya. Karena kan tadi yang datang aku dari sini tuh makan dari SBO luar biasa katanya. Makanya ini aku ngelihatnya ya, soto pojok ini bukan cuma soal soto, jenis soto dan makanan yang enak lalu mengenyangkan, tapi ini adalah sebuah budaya yang nggak mungkin dan harusnya memang tetap berkembang, jangan sampai luntur. Makanya buat kalian semua yang datang ke Kediri maupun pendatang maupun warga Kediri asli, wajib banget datang ke sini. Kalian akan buktikan suasana Kediri yang asli. Makasih banyak loh Bu. Sama-sama. Ya Sukses Allah. selalu. Amin, amin.